Malam itu, langit Jakarta digelayuti awan pekat, seolah menelan setiap cahaya bulan yang biasanya menetes di sela-sela genting rumah-rumah tua. Angin berhembus kencang, membawa bau tanah basah dari halaman belakang rumah besar bergaya kolonial yang berdiri angkuh di sebuah perumahan elit. Rumah itu dimiliki oleh pasangan suami istri, Pak Surya dan Bu Ratna, yang dikenal tertutup, jarang sekali bersosialisasi dengan tetangga, kecuali untuk sekadar basa-basi. Di rumah besar itu, tinggallah pula seorang pembantu wanita bernama Sari. Usianya baru 23 tahun, wajahnya sederhana dan sikapnya selalu penuh hormat. Ia sudah bekerja di rumah itu selama hampir setahun. Selama itu pula, ia mengenal majikannya sebagai pasangan yang terlihat harmonis, meski Sari kadang merasakan sesuatu yang ganjil. Ada kalanya, tatapan Bu Ratna kepada Sari terasa dingin, curiga, seolah mengawasi. Bukan karena Sari berbuat salah, melainkan seakan Bu Ratna menyimpan kekhawatiran yang tak pernah diucapkan. Suatu sore, hujan turun deras disertai petir yang menggelegar. Sari baru saja selesai membersihkan ruang tamu ketika terdengar suara gaduh dari kamar utama di lantai 2. Ia berlari ke atas, jantungnya berdegup kencang. Begitu pintu terbuka, ia mendapati Bu Ratna tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, mulutnya berbusa. Pak Surya panik, berusaha menolong, tapi sudah terlambat. Bu Ratna dinyatakan meninggal dunia dengan tiba-tiba. Katanya serangan jantung. Tapi entah kenapa, Sari merasakan hawa aneh menyelimuti ruangan itu. Dingin, menyesakan, seolah sesuatu ikut pergi bersama jiwa majikannya. Pemakaman dilakukan cepat sesuai permintaan keluarga. Malam pertama setelah pemakaman, suasana rumah terasa janggal. Sari tak bisa tidur meski tubuhnya lelah. Matanya terus menatap ke langit-langit kamarnya, mendengarkan suara-suara samar. Ada langkah kaki di koridor, padahal hanya ada dia dan Pak Surya di rumah itu. Ada ketukan pelan di pintu, tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Keesokan malamnya, teror mulai terasa nyata. Sari yang sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba mendengar suara lirih dari arah halaman belakang. Suara perempuan, lirih namun jelas. Sari, suara itu menggema, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah jendela. Dan di balik kaca yang basah oleh embun, samar-samar terlihat sosok berbalut kain kafan berdiri kaku menatapnya. Sari terhuyung ke belakang, piring yang dipegangnya pecah menghantam lantai. Saat ia berkedip, sosok itu sudah lenyap. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran meski udara malam menusuk. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, efek lelah dan duka setelah kematian majikannya. Tapi dalam hatinya, ia tahu itu nyata. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Kali ini ia sedang tidur ketika terdengar suara pintu kamarnya berderit terbuka. Perlahan, ia terbangun. Matanya menatap gelap. Ada sesuatu di ujung ranjangnya. Sosok putih, kain kafannya kotor bercampur tanah merah. Wajahnya tertutup, tapi dari sela kain yang longgar, tampak kulit pucat membiru. Sosok itu bergerak kaku, mendekat, dan suara lirih kembali terdengar. Sari, keluar dari rumah ini. Pergi sebelum aku marah. Sari ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menutupi wajahnya dengan selimut. Tubuhnya menggigil hebat. Saat ia memberanikan diri mengintip lagi, sosok itu sudah lenyap, meninggalkan bau anyir menyengat di seluruh ruangan. Pagi harinya, Sari memberanikan diri untuk menceritakan kejadian itu kepada Pak Surya. Namun alih-alih percaya, Pak Surya hanya tertawa hambar. "Ah, kamu cuma ke bawah suasana. Jangan terlalu dipikirkan. Ratna sudah tenang di sana. Jangan ganggu ketenangannya dengan pikiran macam-macam." Tapi Sari tahu, apa yang dia lihat bukan mimpi. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Setiap malam, pocong Bu Ratna muncul. Kadang di dapur, kadang di tangga, kadang berdiri di depan pintu kamar Pak Surya, seolah menjaga. Sosok itu selalu menatap Sari dengan mata penuh amarah yang menembus kain kafannya.
Dan semakin sering muncul, semakin jelas pula pesan yang dibisikkan. Pergi dari rumah ini, jangan tinggal di sini dengan dia. Aku melihatmu, aku memperingatkanmu. Sari mulai memahami. Pocong itu bukan sekadar arwah penasaran. Ia cemburu, ia takut, ia khawatir. Kini setelah Bu Ratna tiada, hanya ada Sari dan Pak Surya di rumah besar itu. Hanya mereka berdua. Dan Bu Ratna tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Malam ketujuh setelah kematian Bu Ratna, teror mencapai puncaknya. Sari sedang di kamar mandi ketika lampu tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti, hanya tetesan air yang menggema. Saat ia meraba dinding mencari saklar, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin. Dan ketika matanya terbiasa dengan gelap, ia melihat sosok berbalut kain kafan menempel di cermin. Sosok itu bergerak kaku, lalu kain kafannya robek sedikit, memperlihatkan wajah pucat dengan mata terbelanak kosong. Dari mulutnya keluar suara serak. Pergi atau kau akan kumatikan. Sari menjerit sekuat tenaga. Pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya, dan ia berlari keluar dengan tubuh gemetar. Pak Surya mendengar teriakan hanya keluar dari kamar dengan wajah bingung, mencoba menenangkan. Tapi Sari tahu, arwah itu benar-benar ingin dia pergi. Namun di balik rasa takutnya, ada sesuatu yang membuatnya bimbang. Ia tak tega meninggalkan Pak Surya sendirian. Sejak kematian istrinya, Pak Surya terlihat semakin murung. Sering duduk termenung di ruang tamu, matanya kosong. Sari merasa iba, merasa harus tetap ada untuk membantu. Meski itu berarti harus menghadapi teror malam demi malam. Apa yang belum ia sadari adalah bahwa semakin lama ia bertahan di rumah itu, semakin besar pula bahaya yang mengintainya. Pocong Bu Ratna tidak hanya ingin menakut-nakutinya. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan yang menanti di balik teror-teror itu. Dan malam-malam berikutnya akan membuktikan bahwa ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong. Malam itu, hujan deras mengguyur lagi. Kilat berulang kali menyambar, menyinari dinding rumah tua itu dengan cahaya putih menyilaukan yang hanya berlangsung sekilas. Sehari berbaring di kamarnya, tubuhnya masih gemetar setelah kejadian di kamar mandi beberapa malam lalu. Tapi matanya terjaga. Ia tidak bisa tidur. Ia tahu, setiap kali ia memejamkan mata, suara-suara itu akan datang. Dan benar saja, tepat tengah malam, terdengar suara pintu diketuk keras. Duk, duk, duk. Suara itu menggetarkan pintu kayu tua di kamarnya. Jantung Sari hampir meloncat keluar. Dengan suara tercekat, ia berbisik, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang semakin keras, semakin marah. Tiba-tiba, suara perempuan lirih terdengar dari balik pintu. Suaranya serak, namun jelas. "Sari, keluarlah. Aku ingin melihatmu." Sari menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan. Ia tahu itu bukan suara manusia, itu suara Bu Ratna, arwahnya, pocong yang terus menghantuinya. Ketukan berhenti, hening. Tapi dari bawah pintu, Sari melihat sesuatu merembes masuk. Cairan hitam pekat seperti darah bercampur tanah merayap perlahan ke lantai kamarnya. Bau anyir menyengat menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Sari mundur ke sudut kamar, tubuhnya gemetar, matanya membelalak nyeri. Tiba-tiba, lampu kamarnya padam, gelap. Hanya suara hujan dan angin kencang yang bersahutan dengan detak jantungnya yang kacau. Saat kilat menyambar, Sari melihatnya. Sosok pocong berdiri di dalam kamarnya. Tubuhnya kaku, kain kafannya sobek, wajah pucat membiru itu menatap langsung ke arahnya. "Keluar dari rumah ini!" Teriak suara parau itu. Sari menjerit, suara jeritannya menggema ke seluruh rumah. Pak Surya berlari dari kamarnya, membuka pintu, dan mendapati Sari menangis tersungkur di lantai. Astaga Sari, apa yang terjadi? Tapi Sari hanya bisa menunjuk sudut kamar dengan tangan gemetar. Kosong. Tidak ada apa-apa. Sosok pocong itu sudah hilang. Pak Surya berusaha menenangkan, tapi di matanya ada guratan aneh, seperti ketakutan yang disembunyikan. Malam demi malam, kejadian itu berulang. Teror makin nyata. Pocong itu tidak lagi sekadar muncul dan menghilang.
ia mulai mengganggu barang-barang di rumah. Piring berterbangan lalu pecah, jendela terbuka dan tertutup sendiri, lampu berkedip tanpa sebab. Bahkan suatu malam, Sari terbangun dengan posisi tubuh terangkat dari tempat tidur, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Saat ia terjatuh kembali, ia mendengar bisikan itu lagi. "Aku melihatmu. Aku tahu kau masih di sini. Pergi sebelum aku benar-benar mengambilmu." Sari sudah diambang gila. Ia ingin pergi, tapi setiap kali ia mencoba mengemasi barang-barangnya, ada yang menghalangi. Kopernya tiba-tiba terbuka kembali. Pakaian yang sudah ia lipat terlempar ke lantai. Bahkan pintu rumah terkunci rapat seolah tak ingin membiarkannya pergi. Suatu malam saat ia berani mendirikan diri keluar kamar untuk mencari air, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ruang tamu, Pak Surya duduk sendiri di sofa, tapi tidak seperti biasanya. Ia berbicara, bukan dengan dirinya sendiri, tapi dengan sesuatu yang tak terlihat. "Tenanglah Ratna, aku tidak akan melakukan apa-apa. Dia hanya membantu. Kau jangan khawatir, jangan marah." Sari terperangah. Jadi Pak Surya juga tahu? Ia juga bisa merasakan kehadiran istrinya yang sudah meninggal. Tapi kenapa ia tidak pernah cerita? Kenapa ia membiarkan Sari disiksa dengan teror setiap malam? Malam berikutnya semuanya terungkap. Pocong Bu Ratna muncul lagi. Kali ini di kamar Sari, duduk kaku di sudut ruangan. Dari mulut yang membusuk itu, ia berkata dengan suara bergetar penuh amarah. "Aku tahu kau tidak bersalah, Sari. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu di sini. Surya adalah milikku. Hanya milikku. Kau harus pergi sebelum aku membuatmu mati sepertiku." Sari menangis terseduh, memohon agar arwah itu tenang. Tapi tiba-tiba, pocong itu melompat ke arahnya dengan gerakan yang mustahil dilakukan manusia. Sari merasa dadanya ditekan, napasnya hampir hilang, bau tanah basah memenuhi paru-parunya. Di detik itu, ia merasa dirinya akan mati. Namun, tiba-tiba semuanya berhenti. Pocong itu menghilang, dan di depan matanya berdiri Pak Surya, wajah pucat, mata sayu, memandangnya dengan rasa bersalah. Aku tidak bisa mengusir Ratna, Sari. Dia marah padamu, bukan karena kau bersalah, tapi karena dia takut. Dia takut aku akan jatuh pada seseorang setelah dia mati. Dia cemburu, dia ingin memastikan aku tetap hanya untuknya." Air mata Sari mengalir. Ia baru menyadari semua teror ini bukan sekadar amarah. Itu rasa cinta yang terdistorsi, rasa kepemilikan yang dibawa arwah Bu Ratna ke alam kematian. Tapi rasa iba itu tidak bertahan lama. Malam terakhir, teror benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. Ketika jam menunjukkan 12, suara teriakan terdengar dari dalam rumah. Suara itu sumbang, berat, seperti berasal dari tenggorokan yang hancur. Dari ruang tamu, Sari melihat sosok pocong berdiri. Tubuhnya melayang, matanya kosong, mulutnya menganga mengeluarkan suara mengerikan. Pintu dan jendela rumah bertebanting-banting. Lampu meledak satu persatu. Bau bangkai memenuhi udara. Sari dan Pak Surya berlari ke kamar, tapi pocong itu sudah ada di sana lebih dahulu. Ia menatap mereka dengan mata merah membara, suaranya menggelegar. "Surya milikku, dan kau, Sari, akan kuhancurkan jika tak pergi malam ini juga." Sari menjerit, tubuhnya terhampas ke dinding. Pak Surya mencoba meraih istrinya, tapi tangannya menembus tubuh pocong itu seperti menyentuh kabut. Arwah itu menjerit jeritan panjang yang membuat kaca jendela pecah. Dengan sisa tenaga, Sari berlari ke pintu rumah. Ajaib. Kali ini pintu terbuka lebar. Ia keluar, berlari ke jalan, hujan mengguyur tubuhnya. Di belakang ia mendengar suara Pak Surya memanggil, bercampur dengan jeritan arwah Bu Ratna. Ketika ia menoleh, ia melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Di ambang pintu rumah, pocong itu berdiri dengan kain kafan terurai. Wajahnya hancur, tapi matanya penuh amarah dan kesedihan. Di sampingnya, Pak Surya tergeletak, bersimbah darah. Terlihat mata Pak Surya menangis sambil melihat ke arah istrinya yang sudah mati namun tak pernah benar-benar pergi, dan kini sang istri mengajaknya untuk menemani di alam kubur. Sari terus berlari meninggalkan rumah itu selamanya. Ia tak pernah kembali.
Dan hingga kini, rumah besar itu kosong. Tak ada yang berani menempatinya lagi. Konon, setiap malam Jumat, orang-orang sekitar masih mendengar suara aktivitas laki-laki dan perempuan yang mengobrol dan tertawa. Itu adalah suara Bu Sari dan Pak Surya yang seakan masih hidup dan membina keluarga bahagia meskipun mereka sudah beda alam.